telah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama yaitu praktisi pemerintahan, pengelola keuangan pusat dan daerah, Bapak Dr. Haji Kurniawan, SE, MSI, AK, CA ASEAN CVA, CRBC CGAI. Selamat malam Pak, Kang Bubung, Alhamdulillah, Damang. Waalaikumsalam, boleh dipakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Begitu juga telah hadir Bapak Sekda Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Pandiksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dan juga di hadapan kita sudah ada Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Bapak Bambang Pamungkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami juga sedang menunggu kehadiran Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Haji Cecep Nurul Yakin SPD MAP, beliau dalam perjalanan, dan juga Bapak Haji Aslim SH, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kendati demikian, kita awali saja acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini telah hadir juga tokoh-tokoh Tasikmalaya yang mohon izin saya tidak bisa menyapa satu persatu. Semuanya terkumpul dalam komunitas yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Kota Tasikmalaya, yaitu grup WhatsApp 100 plus calon pemimpin Tasik. Tepuk tangan. Baik, kita awali Tasik Leaders Club malam ini dan kita akan mendengar langsung paparan dari Bapak Dr. Haji Kurniawan kaitan dengan buku yang beliau tulis, Membangun Good and Clean Government. Beliau adalah praktisi pemerintahan, pengelola keuangan pusat dan daerah, yang saya tahu sendiri beliau sangat banyak pengalaman terkait dengan yang ini, dengan hal ini. Mohon izin Pak. Ada siap, ada sudah siap. Sudah siap Pak materinya? Ya. Siap. Boleh silakan dipersilakan. Atur nuhun Kang Arif, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa puji syukur atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan pertemuan di malam hari ini yang luar biasa, Tasik Leaders Club yang digagas oleh Radar TV dan juga Yayasan Taman Indonesia Tasikmalaya. Kemudian selawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita semua, para umatnya yang senantiasa ingin patuh dan taat kepada ajarannya dan mengharap syafaat di yaumil akhir. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah Priangan Timur Radar TV, kemudian juga Bapak Ibu para pemirsa yang hadir secara langsung, Bapak Ibu para tokoh Tasikmalaya, kebanggaan Tasikmalaya, dan wabil khusus ini Bapak narasumber ini yang terhormat Pak Sekda Kota Tasikmalaya dan juga Bapak Kepala BPS Kota Tasikmalaya Pak Bambang. Mohon izin saya duluan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin kami perkenalkan dulu saya pribadi, ini Kang Arif ya, dengan teman-teman di Radar. Saya sekarang bertugas sebagai PNS Pak di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Pendidikan sekarang, dan ditempatkan sebagai Kepala Biro Umum Keuangan dan Kepegawaian di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian juga saya ini Bapak Ibu kelahiran Tasikmalaya, Pak Sekda, Bapak Ibu semua, para pemirsa juga, dan saya kelahiran tahun 70. Ini kalau mobil ini Fiat Pak Sekda. Fiat 724 ya Pak Haji. Jadi saya sekolah di sini dari TK, SD sampai perguruan tinggi saya di Universitas Siliwangi, kemudian meneruskan ke profesi di Universitas Pajajaran. Kemudian karena saya ditugaskan dulu itu di Kementerian Dalam Negeri, saya ingin belajar administrasi Pak Sekda, jadi mengambil S2 yang dulu itu administrasi negara hanya ada di Universitas Garut. Jadi alhamdulillah saya di Universitas Garut mengambil S2,
dan selanjutnya melanjutkan S3 di Universitas Pajajaran. Dan saya bertugas, nah setelah beres kuliah ini selama 24 tahun saya di Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, ke Jakarta, dan terakhir di Ciamis Pak 29 tahun, dan sekarang di Karawang baru 1 tahun. Ini barangkali kalau tidak kenal maka ta'aruf ya Pak ya. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi abdi orang Tasik Banten, sanes sasaha dan berkarya sama dengan Bapak Ibu sekalian dengan masing-masing profesinya, dan kami semua, kita semua sepakat barangkali untuk memajukan kota dan kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, Kang Arif yang saya hormati, terkait dengan buku ini, alhamdulillah saya menyusun ini ketika ada satu hal ini, barangkali ini 10 menit ya Pak Arif, mudah-mudahan selesai. Jadi ini diawali Pak dengan terus terang saja, saya seperti Bapak Ibu ataupun yang semuanya, saya PNS biasa Pak. PNS biasa, bukan seorang asli gitu, penulis buku begitu, tetapi saya ditugaskan itu sekolah, dan kebetulan sekolah agak jauh dulu Pak di New Jersey, sandwich program maksud saya, hanya 6 bulan dan 2 bulan, 8 bulan di, saya ngahulang Pak, ketika malam-malam tuh mau tidur tidak ada teman begitu kan, guguling sarang guguling gitu, ngemut, aduh naon, ternyata memang ini tugas kita di pemerintahan sangat luar biasa. Kita harus memberikan yang terbaik pelayanan publik kepada masyarakat, kemudian juga harus membangun untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kenapa ini ketika berpikir bagaimana ini supaya pemerintah ini bisa menjalankan dengan baik. Nah, saya coba buka-buka lagi. Nah, saya belajar di akuntansi, saya seorang akuntan kalau melihat profesi begitu, tapi ditempatkan di PNS. Nah, saya melihat dari sisi pengelolaan keuangannya yang pertama Pak. Jadi yang ada di pikiran saya itu, tanpa melihat ilmu politik, tanpa melihat ilmu pemerintahan, saya langsung saja ke financial reporting, bahwa di sana ada nilai-nilai akuntabilitas, ada nilai-nilai responsibility, ada nilai-nilai independensi, dan ada nilai-nilai fairness yang memang harus dijunjung tinggi di dalam nilai-nilai pemerintahan secara umum yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga saya berpikir, oh ini kira-kira nih judulnya teh Pak Sekda ini ke Good and Clean Government. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berlatar belakang pemerintahan, negara begitu, kemudian juga kronologis dari government secara umum, ini memang sudah ada kronologisnya Pak, ada mulai dari enhancing government, kemudian ya good and clean government, ada dynamic government dan lain sebagainya. Tapi kami ini, buku ini saya susun dengan judul Good and Clean Government supaya gampang mengingatnya Pak. Good and clean, nah pasti gampang gitu Pak, dibanding reinventing government, dibanding juga dengan dynamic government seperti itu. Nah makanya udah Good and Clean Government. Nah setelah coba sambungkan dengan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, teoritis dan praktis seperti itu. Nah setelah itu Bapak Ibu coba saya rangkaikan dari sisi knowledge-nya, dari sisi regulasi, kemudian dari sisi praktis juga. Bagaimana nih penyelenggaraan pemerintahan, apalagi dengan fenomena beberapa tahun belakangan ini di pemerintah daerah, mohon izin ini banyak sekali masalah yang tidak mengenakan buat pimpinan daerah. Ini yang kita prihatin. Makanya saya terdorong untuk membuat dan termotivasi untuk menyusun buku ini begitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya disupport oleh pembimbing saya, mentor saya, bahkan saya barusan juga saya SMS, beliau adalah Bapak Profesor Mardiasmo. Beliau ketika saya menyusun buku ini, beliau sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memberi memberi pengantar, prolog. Kemudian juga salam dari Pak Prof Mardiasmo dan Bapak Heri Subowo, beliau adalah auditor investigasi di BPKRI. Jadi beliau memberikan epilog di buku saya ini begitu, Good and Clean Government. Nah mudah-mudahan kata beliau barusan ini, karena Tasik Leaders Club, saya sampaikan bahwa warga Tasik ini menginginkan pada suatu saatnya nanti ada pimpinan yang benar-benar mampu memimpin dengan baik dan memenuhi kinerja yang diharapkan, serta juga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dari pelayanan publik
sehingga menuju optimal kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat Tasikmalaya. Makanya Prof. Mardiasmo namanya Pak Sekda sama Pak Heri luar biasa katanya ini Tasik Leaders Club ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Indonesia. Salam buat Radar dan Taman Yayasan Indonesia. Tepuk tangan Bapak barang itu untuk Pak Panitia ini Yayasan Taman Indonesia dan Radar. Itu yang kedua, perkenalan. Nah, selanjutnya terkait dengan materi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 8 menit Pak. 2 menit lagi ya. Dilanjut aja. Nah, dilanjut aja. belum ke materi. Nah, ke materi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, ini buku kalau menurut saya di sini ada Pak Asisten, ada Bapak Kepala Dinas, ada juga teman-teman para PNS dan tokoh Tasikmalaya, para pengusaha, Pak Haji juga ada, ini luar biasa. Sebetulnya mungkin tidak aneh Pak, karena ini knowledge-nya sudah jelas ada. Saya kutip. Kemudian juga regulasinya juga sudah jelas, mulai dari undang-undang, dari peraturan pemerintah sampai yang teknis peraturan materi Permenpan sampai kepada anti korupsi, undang-undang pasti tentunya. Nah, tetapi yang ingin disuarakan gitu, saya sebagai penulis dengan buku ini adalah bagaimana semangatnya begitu. Yang pertama semangatnya untuk membangun good and clean government ini. Semangatnya yang pertama. Kemudian yang kedua, care-nya Pak, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, care-nya, kepedulian kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi Pak. Tidak mungkin good and clean government ini terwujud kalau tidak ada partisipasi dari all of the stakeholders. Tidak ya. Nah, kemudian juga yang paling penting ini adalah leadership. Cocok berikan leadership seperti itu. Ya. Jadi leadership Pak. Nah, kemudian pertanyaannya ini, apakah kita bisa tidak? Nah, ini kan menarik Pak. Menarik. Nah, minimalnya Bapak Ibu kebilian harus ke abdi Pak wah hese. Minimalnya abdi terus ngadamel bukuna Pak. Seperti itu. Sudah bikin bukunya. Nah, ini jadi kembali ke bukunya, materinya ini jadi yang pertama ini saya menyajikan itu dalam 9 bab Pak. Yang pertama terkait dengan konsep dan definisi good and clean government-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan karena ini kita di daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa kita sudah diberikan otonomi. Jadi bab 2 itu otonomi daerah. Kemudian yang ketiga intinya dari pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik. Kemudian bab 4 ini kita karena basic kami dari ekonomi, kemudian juga tingkat kesejahteraan masyarakat itu sangat terukur dengan indikator makroekonomi, maka di bab 4 kami sampaikan ini value for money. Value for money satu teori yang memang sangat kuat sekali untuk melihat bagaimana efektivitas, efisiensi dan ekonomi serta equity dan equality dari suatu program kegiatan yang disusun gitu, seperti itu. Bab 4 itu value for money. Kemudian bab 5 nah masuk karena program dan kegiatan itu dibiayai oleh sumber daya berupa financial, keuangan, maka bab 5 adalah pengelolaan keuangan daerah. Dan yang bab 6-nya adalah nah ini Pak, good and clean government ya terkait dengan bab pencegahan korupsi. Bab 6 ini sangat terkait rawan dengan pengadaan barang dan jasa. Bapak Ibu, para pemirsa ya, kami tampilkan di bab 6 itu pengadaan barang jasa. Bab 7, nah karena kita sudah beraktivitas, ada keuangan, ada value for money, ada ukuran. Nah bab 7 kita sandingkan itu pengukuran kinerja. Jadi kita lihat, nah kinerjanya seperti apa. Jadi seorang pemimpin tentu berat Pak. Masyarakat juga seluruhnya pasti ingin diberikan pelayanan yang baik. Tetapi namanya di dunia tidak ada yang sempurna. Nah makanya ini di bab 7 ini Pak Kepala BPS kami sampaikan, kami tuangkan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Dan bab 8 itu karena kita sudah masuk era 4.0, bahkan orang bilang sudah masuk di 5.0, itu digitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, bab 8 ya. Jadi artinya ini bisa mengamankan tujuan dari seorang pimpinan daerah
kemudian juga mengamankan realisasi capaian yang diinginkan, bentuknya harus dikawal dengan pengendalian, dan era sekarang mau tidak mau kita harus digital. Jadi di bab 8 itu digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan terakhir adalah pencegahan korupsi. Di bab terakhir ini memang kita agak sangat-sangat berat, tapi kita setuju dengan itu semua, makanya dibahas ini ada 8 aspek penanganan pencegahan korupsi dan 7 tindakan korupsi. Ini semoga saja dengan konsep-konsep yang kami rangkum di sini, kemudian ada sedikit pengetahuan, sedikit juga pendapat yang diambil dari penelitian sederhana, mudah-mudahan bisa membantu kita khususnya di Tasik Leaders Club ini, dan umumnya nanti di penyelenggaraan transisi dan kepemimpinan di Kabupaten Kota Tasikmalaya yang kita cintai ini bisa memenuhi harapan rakyat, masyarakat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta memenuhi kewajiban-kewajiban administrasi dan manajerial pemerintah daerah. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Kita rehat dulu sejenak setelah jeda berikut ini. Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir Bapak Wagub. Bagaimana Pak perkembangan penerapan good and clean governance di Kabupaten Tasikmalaya dan perkembangan Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati seluruh narasumber, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu, nanti takut salah juga namanya. Saya kita nulis tadi siapa ya? Pak Dr. Kurniawan, dan dari BPS Kota ya. Kalau BPS Kabupaten sering ketemu. Yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, khusus saja untuk partner saya Pastor Bikul Khairat Kang Ajis. Memang nampaknya kota harus belajar ke kabupaten juga, karena kabupaten ini ibunya. Setelah berkompetisi kita bersahabat lagi. Baik, hadirin yang hadir di ruangan ini dan segenap penonton Radar TV, permohonan maaf sedianya Pak Bupati mau hadir karena sesuai dengan tema yang disampaikan melalui undangan kaitan dengan good and clean government, dan kaitannya juga dengan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi saya, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa wakil bupati adalah ketua TKPKD, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Jadi saya ketuanya, sehingga dengan itu saya hari ini hadir atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai tugas dan tanggung jawab saya tentunya. Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya kalau dilihat dari usia sangat tua sekali, 390 tahun yang lalu. Di 2001 melahirkan anak, yaitu kota Tasikmalaya, tapi insya Allah tidak disebut Malin Kundang, karena anaknya mengusir bapaknya dan emaknya keluar dari rumah. Jadi kita akhirnya harus keluar 2001 dan harus membangun rumah baru, membebaskan lahan baru, dan pasti berkonsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah adanya pelambatan pembangunan yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, akhirnya harus menata ibu kota yang biasanya kalau yang kabupaten kota lain berpindah itu anaknya yang membangun ibu kota baru. Jadi kalau ini ada anomali, ada kelainan ini. Jadi kayaknya disesar ini lahirnya.
Yang kedua, perlu saya sampaikan saat ini masih tetap kecamatan ada 39 dengan 351 desa. Dari 351 itu alhamdulillah sudah tidak ada desa miskin. 188 merupakan desa berkembang, 128 desa maju, dan 35 desa mandiri. Nah, tentu ini adalah syukur kami bahwa Kabupaten Tasikmalaya dengan kita memiliki RPJPD yang sudah ditetapkan 2005 sejak dulu, 5 tahun setelah pemekaran di 2005, sehingga sampai saat ini visinya tidak terlalu banyak berubah karena harus di breakdown RPJMD itu dari RPJPD. Sehingga kami dalam visi yang tinggal hanya berhitung beberapa tahun lagi berakhir 20 tahun RPJPD itu, dan berarti di 2026. Kalau dihitung dari sekarang tinggal 3 tahun lagi kurang lebih. Tapi mungkin saya ini mohon maaf saja nih untuk semua masyarakat Kabupaten Tasik. Tentu kami tidak bisa menunaikan seluruhnya karena di November 2024 ada pilkada serentak. Untung saja ada alasan. Nah, dengan itu maka kami menyusun turunan dari RPJPD dengan misi semangat gotong royong, dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Kaitan tadi clean and good government, maka kita memasukkan dalam misi yang pertama dan yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional. Tentu dalam ikhtiar kami di Kabupaten Tasikmalaya tidak mungkin kami berubah secara gradual, maka harus berikhtiar itu berdasarkan kondisi existing Kabupaten Tasikmalaya. Maka kami menekankan misi untuk mengangkat harkat derajat dari kemiskinan itu dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa, karena memang basisnya 351 desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pada pertanian dan pariwisata. Saya ingin langsung saja tadi disuguhkan kaitan dengan PKPKD sesuai tupoksi saya kemiskinan di Kabupaten Tasik. Alhamdulillah dalam tahun terakhir ini kalau dilihat dari angka 2022 garis kemiskinan mengalami peningkatan karena ada tekanan global yang kita semua sudah tahu, dilanda COVID, dan setelah COVID di 2022 sampai 2023 ini ada kenaikan dari 10,73 menjadi 11,15. Nah, tentu kalau dilihat dari naik pasti semua juga bisa memaklumi karena tekanan 3 tahun itu bukan hal yang sangat mudah. Tapi kalau dilihat dari angka hanya 1, nah inilah karakter pertanian dan perdagangan dan jasa. Kalau Kota Tasik perdagangan dan jasa, kalau Kabupaten Tasik pertanian dan pariwisata. Karakter pertanian dan pariwisata itu kalau jumping tidak terlalu nyungsep, kalau terbang tidak terlalu tinggi, slow batsur ya, kira-kira begitu. Nah, di 2021 saya dilantik di April tanggal 26, sampai 2022 malah surplus beras. Dan justru surplus beras itu tidak berkorelasi dengan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Kenapa begitu? Karena masyarakat yang bertani pada saat panen tidak bisa jual gabahnya. Karena masyarakat yang biasa beli beras mendapatkan bansos. Ini bayarnya keganggu. Maka pada saat 2021-2022 Kabupaten Tasik tidak diwajibkan harus ada bansos, tidak diberikan
beras dan sembakonya, tapi kita distribusikan berupa uang. Kenapa? Karena uangnya harus berputar di masyarakat. Nah, kira-kira ikhtiar itu adalah bagian dari ikhtiar kami untuk menekan kemiskinan supaya tidak terlalu dalam. Nah, sehingga kalau tadi kenapa kita hanya naik ke 1, ini adalah bagian dari ikhtiar supaya bantuan bansos yang saat itu begitu masif dari Jawa Barat, dari pusat, semua masif datang. Yang dalam data, mohon maaf saya melihat sebelum COVID penerima bansos itu 700.000. 2022 saya lihat dalam data di BPS, masyarakat kita masih 1,8 juta jiwa. Jadi 1,8 juta penerima bansosnya 700.000. Setelah COVID yang menerima bansosnya 2 kali lipat, jadi 1,4 juta. Maka saya juga dari 1,8 berarti kurang lebih 400.000 saja yang tidak miskin. Nah, ini menjadi persoalan. Apakah memang persoalan, mohon maaf ini kaitan data nih. Apakah persoalan data ini memang yang dibuat tidak presisi, atau memang mentalnya yang memang kalau tidak menerima bantuan itu jadi jealous gitu. Ini kan jadi persoalan. Jadi apakah memang betul-betul miskin atau memang mentalnya? Nah, saya tidak mau berasumsi suudon, tapi barangkali itu adalah ikhtiar dan PR kita semua, bagaimana kita harus memiliki satu data. Nah, saya saat itu dengan BPS saya datang ke kantornya, dan pada saat kemarin pembukaan FKP saya hadir, dan kita berharap BPS ini bisa membantu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tentu dengan kabupaten kota yang lain, sehingga data ini betul-betul harus menjadi dasar supaya pengambilan keputusan itu betul-betul benar. Saya selalu punya pikiran, good data, good decision. Bad data, bad decision. No data, no decision. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan, sehingga dengan data yang saya tadi sampaikan ini, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar supaya setiap siapapun yang diberikan kekuasaan oleh Allah hakikatnya, oleh masyarakat pada syariatnya, pada setiap pemilihan demokrasi di Kabupaten Tasik itu betul-betul bisa berdasarkan data yang bisa ditakar secara benar setiap tahunnya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa 2022 data kita itu 1,8 juta jiwa. Di 2023 kemarin hasil eksosis ini, laporan dari BPS, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ternyata penambahannya luar biasa. Nampaknya ini positif setelah COVID. Ya, karena banyak lalu lockdown, jadi akhirnya produktif. 2023 penduduk Kabupaten Tasikmalaya menjadi 1.009.288 jiwa. Jadi kurang lebih nambah 100.000. Jadi ternyata COVID 3 tahun nambah 100 ribuan kurang lebih. Nah, sehingga ini kan menambah PR. Di sisi lain, terus terang saja, di sisi lain kaitan tadi disampaikan, kalau IPM, pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Kalau kesehatan saja, kalau peraturan Menteri Kesehatan 1 berbanding 1000. Jadi kalau 1 bed atau 1000 orang, setidaknya pemerintah harus menyediakan 1 bed. Jadi kalau 1,9 juta jiwa, berarti harus 1.900 bed. Hari ini Kabupaten Tasikmalaya baru ada 320 bed. Jadi kalau pada saat COVID lalu banyak yang di tenda-tenda itu, ya, sampai hari ini juga sebetulnya, mohon maaf, mohon bisa dibantu ada kamar. Ya memang masih
Kondisinya demikian. 17% dari 1%. Ya. Jadi 320 bed dari yang seharusnya 1.900. Kenapa begitu? Saya sih tidak ingin menyalahkan siapapun, karena tidak mungkin juga kami bisa menjadi sang kuria. Dalam 2 tahun harus menyediakan kurang lebih mendekati 1.600-an bed dalam 2 tahun. Dan tentu ini tidak bisa hanya dijawab oleh pemerintah saja. Ini adalah PR kita semua. Mudah-mudahan dengan data yang tadi saya suguhkan, ini bisa menarik siapapun. Siap. Karena bisnis kesehatan adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kembali lagi di Tasikmalaya Leaders Club dari Tasik untuk Indonesia. Semakin malam, alhamdulillah semakin menarik pembahasan yang disajikan di acara ini. Kali ini saya ingin menampilkan dulu video testimoni dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi SP. Kebetulan beliau ini sudah konfirmasi mau hadir, tapi karena ada acara beliau tidak bisa hadir secara langsung, tapi menyampaikan videonya. Mari kita saksikan video yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh pembicara dan stakeholder yang hadir pada program Tasikmalaya Leaders Club, dan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dari Tasikmalaya untuk Indonesia, yang salah satunya diisi bedah buku dalam rangka membangun good and clean government, bagaimana menggali potensi Tasikmalaya untuk lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pengarang dan penulis buku Dr. Haji Kurniawan MSI, dan kepada para pembicara dari Tasikmalaya Leaders Club. Saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya diminta atau harus memberikan beberapa poin terhadap bagaimana harapan bagi Tasikmalaya ke depan. Dilihat dari sisi wilayah, Tasikmalaya memiliki luas 271 hektar, mempunyai garis pantai yang cukup panjang, lebih dari 50 km atau tepatnya 50,66 km. Jumlah penduduk hampir mencapai 1.900.000 orang, dan memiliki potensi angkatan kerja yang produktif. Usia 15-60 tahun itu berada di angka 64,70%. Terutama isu kawasan Jawa Barat bagian selatan yang meliputi terhadap ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Kemudian yang kedua tentang konektivitas wilayah. Dan ketiga, optimalisasi potensi dan komoditas daerah. Potensi kawasan Jawa Barat juga terutama dalam bidang produksi, yaitu bidang agribisnis, bidang perikanan, dan pariwisata. Maka dari itu, ini kesempatan bagi pemerintah daerah, terutama Kabupaten Tasikmalaya, kami atas nama DPRD mendorong sepenuhnya untuk membangun komunikasi yang lebih aktif, kemudian merencanakan yang lebih matang, terutama untuk bagaimana
bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah pusat dalam mewujudkan akselerasi Kabupaten Tasikmalaya bagian dari Jabar Selatan. Tugas pemerintah bagaimana memastikan, tugas pemimpin bagaimana meyakinkan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu, dan tidak satu orang pun hari ini masyarakat yang merasa yang terlewati, yang merasa terlewati oleh pelayanan dari pemerintah, dan tidak boleh satupun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hari ini yang merasa atau belum terpenuhi standar kehidupan yang layak, baik dalam ekonomi maupun dalam bidang pendidikan dan bidang sosial lainnya seperti kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Kemudian dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, ini perlu dipikirkan juga bagaimana kemudahan investor dalam menginvestasikannya di Kabupaten Tasikmalaya. Selain dipermudahkan izin juga termasuk daya dukung terhadap akses terhadap pusat-pusat perekonomian. Kemudian yang paling menonjol hari ini adalah infrastruktur yang kita tahu hari ini menjadi pembicaraan berbagai kalangan, bahwa 35% kita harus akui juga jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya itu belum memadai atau dalam keadaan kurang layak atau dalam keadaan rusak. Maka kesempatan ini juga, maka keadaan ini harus kita cari jalan keluarnya. Salah satunya kita mengacu kepada Impres nomor 3 Presiden tahun 2023 yang dimungkinkan daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun infrastruktur jalan bisa meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Ya, itulah tadi pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Sobari Alayubi SP. Beliau tidak bisa hadir secara langsung, tapi mengirimkan video. Nah, baik, kita lanjutkan perbincangan kali ini. Saya ingin bertanya ke Kang Dani Mulyana, Ketua Yayasan Taman Indonesia, sebagai penggagas adanya grup WA 100 plus calon pemimpin Tasik. Silakan, Kang. Ada yang ingin disampaikan, bagaimana harapannya terhadap perkembangan komunitas Tasik Leader Clubs ini ke depan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arif, JM Radar TV, dan terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Kepala BPS, Pak Wakil Bupati, Kang Bubung. Ini senior saya di SMA 1 Tasik ya. Jadi saya ditemu Kang Bubung, dia sebagai penulis, akademisi, dan alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi saya dulu ya sama Radar itu bersinergi ketika saya jadi ketua OKP di Tasik gitu ya. Dulu Kang Radar masih di Cipedes ya. Jadi ketika mendemo wali kota, ditanya sama Anep gitu ya. Anep masih ada, sudah enggak ya? Anep gitu, buat rilis gitu. Itu dulu ya. Istilahnya agent of change, agen perubahan begitu lah. Saya datang ke Kajari, saya ngasih pedang gitu ya. Diliput sama Radar gitu ya. Jadi maksudnya Kajari ini harus tajam ke atas, juga tajam ke bawah. Jadi dulu berani Pak ya. Agent of change. Sekarang ada istilah agent of change, ada istilah director of change, ada istilah leader of change. Oh, saya sekarang mungkin harus naik level ya. Bukan hanya agent of change, bukan hanya director pengarah perubahan, tapi harus naik level menjadi leader of change, pemimpin perubahan. Dan alhamdulillah saya bikin yayasan untuk meningkatkan gandakan kebaikan, namanya Yayasan Taman Indonesia. Tasikmalaya memimpin negeri Indonesia. Filosofisnya sederhana, Solo itu luar biasa bisa memproduksi orang terbaiknya yang bernama Pak Jokowi ya.
dia orang biasa gitu ya. Kemudian kerjanya baik, kemudian ada orang gitu kanlah yang tertarik ya, yang punya uang lah begitulah. Anda nggak usah ngeluarin duit, saya yang ngeluarin duit. Akhirnya dia jadi satu periode. Periode kedua 70% lebih. Bahkan bukan hanya di Solo, dia dipakai juga di DKI. Dia jadi presiden. Bisa nggak Tasik begitu ya, Kang Jenjen? Tasik bisa nggak berbuat seperti Solo begitu? Harus Dia bisa. bisa memproduksi kadar-kadar terbaiknya bisa 90% atau 80%, Kang Jen. Kemudian dia jadi gubernur Jawa Barat, dia jadi presiden Indonesia. Namanya Kisunda ya. Atau budak angon ya, kata Wangsit Ciliwangi begitu. Mudah-mudahan bisa terjadi. Jadi itu Taman Indonesia Tasikmalaya memimpin negeri Indonesia. Itu cita-citanya. Dan saya punya visi mencetak 5.000 calon pemimpin bangsa yang tangguh untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan yang saya lakukan adalah jargonnya berdikari, bersinergi, dan berkontribusi. Terkait dengan berdikari, dulu saya demo begitu ya. Katakanlah walaupun nggak punya duit, kita demo aja gitu ya. Aksi gitu ya. Semangatnya tinggi ya. Sekarang sudah punya keluarga, sudah punya anak, masa begitu terus begitu ya. Ternyata visi saya sana harus berdiri di kaki sendiri. Alhamdulillah saya ada pelatihan leleh sangkuriang gitu kan ke pemuda. Kemudian saya waktu S2 di Malang, orang lain pulang setahun sekali, saya pulang hampir sebulan sekali. Saya dagang jeruk Pak ya, jeruk baby Malang, dijual di sini dalam bentuk reseller, alhamdulillah laku. Jadi itu bentuk berdikari. Kemudian bersinergi ya, saya sama Kang Arif alhamdulillah bisa berkomunikasi. Alhamdulillah ada Kang Dadan orang baik. Saya katakan Kang Arif, saya bukan yayasan Bonapit seperti Kang Ajis ya. Al-Mutakin yang luar biasa. Saya hanya punya cita-cita besar begitu ya. Saya belum bisa jadi pengusaha seperti Kang Ajis gitu ya. Tetapi alhamdulillah dia disambut, nggak apa-apa Kang Dani lah. Walaupun Kang Dani yayasannya belum Bonapit gitu kan, hanya punya cita-cita besar, dia menyambut. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif, Kang Dadan ya, sudah bisa bekerja sama yayasan kami. Yang intinya agar cita-cita yayasan kami ya tercapai. Dan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya baca biografi Wahwer Apandi, dia punya cita-cita yang luar biasa. Dia ingin jadi ulama yang bermanfaat. Dan kalau tidak bisa bermanfaat, dia ingin buat irigasi yang panjang sekali untuk masyarakat. Ternyata Allah mengabulkan yang pertama. Dia jadi ulama besar yang bermanfaat. Saya apa? Nah, saya buat itu mencetak 5.000 calon pemimpin bangsa yang tangguh menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya buat sekolah kepemimpinan. Per episode itu 100 orang. Alhamdulillah dari situ ada yang jadi ketua OKP kepemudaan dan semuanya. Itu mungkin yang saya lakukan dan yang alhamdulillah tak kodarullah tanggal 20 Mei 2023 ini ya. Kita bisa berjalan dan ini jujur saja takdir Allah, mudah-mudahan di hari kebangkitan nasional 2023 ini kita bersama-sama mudah-mudahan Tasikmalaya memimpin Indonesia. Oke, Sekian, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian episode TLC kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan kembali di episode TLC berikutnya insya Allah. Sampai jumpa di TLC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.